Ya, Smart Investor, stimulus Joe Biden dinanti. Taking profit berpotensi melanda dolar Amerika Serikat minggu ini. Ya, Smart Investor, terlebih dahulu jangan lupa subscribe, like, dan share video ini. Ya, halo, apa kabar Pak Nanan? Kabar baik, Ika. Ya, minggu kemarin kan sempat menguat ya Pak untuk dolar. Nah, untuk minggu ini seperti apa Pak? Untuk dolar saat ini, minggu ini, setelah mengalami penguatan sepanjang perdagangan minggu kemarin, dolar dalam minggu ini akan dilanda aksi profit taking seiring dengan reaksi pasar terhadap data ketenagakerjaan Amerika yang mengecewakan. Pasar investasi global minggu lalu diwarnai dengan sejumlah sentimen, diantaranya sentimen pasar membaik di tengah optimisme terhadap perkembangan vaksin dan akan digelontorkannya stimulus fiskal Amerika meskipun nilai berkurang dari usulan semula yang sebesar 1,9 triliun dolar. Data non-farm dirilis di bawah ekspektasi yang memperkuat harapan program stimulus harus segera diluncurkan. Perkembangan COVID-19 secara global terus diperhatikan oleh pasar dengan mulai berkurangnya kenaikan kasus baru di Amerika dan di Eropa. Di samping itu, berita peningkatan aktivitas vaksin dari AstraZeneca dan Sputnik V turut memberikan nilai positif terhadap pasar. Berita resmi terakhir menunjukkan angka 106 juta orang terinfeksi di dunia karena COVID dan 2,3 juta orang meninggal. Dan penyebaran mencapai 218 negara. Kondisi pasar saham dunia belakangan ini terus mengalami penguatan. Harga emas cenderung mengalami koreksi, namun tidak dengan harga minyak yang mengalami penguatan. Dolar Amerika cenderung mengalami penguatan, tapi tidak terjadinya pada minggu ini karena penguatan bersifatnya terbatas. Ruang koreksi cukup besar terjadi pada dolar Amerika minggu ini. Sentimen perkembangan pandemi virus corona dan prospek pemulihan ekonomi dunia akan kembali mewarnai pergerakan di minggu kedua bulan ini. Ya, lalu untuk data ekonomi yang bisa diperhatikan apa nih Pak? Untuk minggu ini, data dari Amerika yang perlu diperhatikan adalah di hari Rabu, yaitu pidato Ketua The Fed, Jerome Powell, di Economic Club di New York. Data inflasi dan juga data inflasi inti. Untuk hari Jumat, data mingguan yaitu initial jobless claim yang diperkirakan mengalami penurunan dari 779.000 menjadi 775.000. Sedangkan di hari Jumatnya dari Amerika, data sentimen Michigan Consumer Sentiment yang diestimasikan mengalami kenaikan dari 79 poin indeks menjadi 80,8 poin indeks. Sedangkan di luar data Amerika, data non-Amerika minggu ini, kita akan menantikan hari Senin, tepatnya nanti siang nanti, yaitu data Jerman Industrial Production. Di hari Rabu, kita lihat data inflasi cukup banyak, baik dari Jepang, Cina, maupun dari Jerman. Sedangkan di hari Jumat, data GDP Inggris akan menjadi perhatian khusus pelaku pasar. Selain itu, data Industrial Production, Manufacturing, dan begitu juga data Swiss Bank mengenai tingkat inflasi. Ya, lalu untuk pengaruhnya ke pasar apa nih Pak? Ya, minggu lalu di pasar mata uang, dolar Amerika secara umum menguat, terpicu oleh ekspektasi atas pemulihan ekonomi di Amerika. Walaupun di akhir perdagangan minggu lalu terkoreksi dari posisi tertingginya dalam 2 bulan karena rilisan data tenaga kerja Amerika yang di bawah ekspektasi. Profit taking akan melanda dolar Amerika minggu ini seiring dengan potensial stimulus fiskal akan disepakati minggu ini. Kinerja saham Amerika yang terus mencetak rekor tertingginya diperkirakan akan memberi dampak positif bagi saham global lainnya. Data ketenagakerjaan Amerika yang mengecewakan memberikan harapan stimulus untuk segera dilanjutkan. Untuk pasar komoditas, emas minggu lalu terpantau fluktuatif dan melemah secara mingguan karena penguatan dolar. Walaupun sempat rebound di akhir penutupan perdagangan di 18.14, sedangkan harga minyak catat penguatan dalam 5 sesi perdagangan secara beruntun, di mana minggu lalu menguat 6,19%. Prospek pertumbuhan ekonomi yang lebih baik dan keterbatasan pasokan membuat harga minyak mentah melesat. Harga minyak sekarang sudah berada di posisi tertingginya dalam 1 tahun terakhir. Ya, lalu untuk aset yang bisa diperhatikan apa Pak? Ya, EURUSD minggu lalu
sempat bergerak di bawah 1.20.000 untuk kali pertamanya tahun ini. Euro berhasil recovery dari level terendahnya dalam 2 bulan, yaitu sempat ke level 1.1950 dengan bangkitnya kembali ke 1.2047. Untuk minggu ini, Euro akan bergerak naik di mana rentan harga di 1.2100 sampai dengan 1.2300. Sedangkan area penurunan berada di 1.1800 sampai dengan 1.19500. Untuk GBP USD, pound sterling minggu lalu berhasil menguat ke 1.3737 terhadap dolar Amerika. Penembusan indikator parabolik di 1.374 membuka ruang untuk melanjutkan kenaikan pada pound sterling, di mana area atas berlanjut pada poin 1.37500 sampai dengan 1.3900, sedangkan ruang koreksi berpotensi terjadi di 1.36200 sampai dengan 1.3700. Untuk emas SAU/USD minggu lalu, emas berfluktuasi besar di mana sempat bergerak di bawah 1800 ke level terendah hariannya 1784 dan penutupan minggu lalu di 1809. Potensi tekanan masih ada di mana area 1760 sampai dengan 1806 menjadi area yang perlu diperhatikan. Ancaman penurunan lanjutan bila penutupan di bawah 1761 maka berpotensi untuk mengejar 1700. Sebaliknya, ruang pembalikan penembusan 1816 berpotensi untuk membuka kenaikan mengejar 1820 sampai dengan 1875. Waspadai penutupan di bawah di atas 1873 karena akan membawa emas untuk bergerak kembali ke 1917. Ya, makasih Pak Nanang atas informasinya. Iya, Ika. Ya, Smart Investor, minggu ini sentimen yang dipantau oleh pelaku pasar secara umum masih sama dengan minggu lalu, di mana perkembangan penanganan kasus COVID-19 secara global, sentimen berikutnya kelanjutan progres paket stimulus fiskal Amerika Serikat yang dikabarkan akan dipangkas dari 1,9 triliun, di mana angka ini dianggap terlalu besar. Dengan tidak mengesampingkan beragam data penting yang dirilis minggu ini, waspadai bila kembali timbul safe haven dolar Amerika Serikat dapat menguat kembali karena naiknya imbal hasil obligasi Amerika Serikat. Semoga bermanfaat dan menjadi peluang untuk Anda pekan ini. Saya Ika Indriani. Saya Nanang Wahyudi. Sampai jumpa.